Halo, selamat datang dan salam buat kalian. Semoga sehat selalu dan bahagia dimanapun kalian berada. Tetaplah rebahan dan santai di kasur untuk menonton channel alur film yang kami buat. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film Korea Selatan yang berjudul Veteran. Film ini disutradarai dan ditulis langsung oleh Ryu Seung-wan. Dirilis pada tanggal 23 September 2015. Film ini menceritakan tentang detektif Seo Do-jeol atau kita sebut dengan Peter, pria tangguh yang bahkan tidak kenal ampun terhadap para penjahat. Semenjak ia menyelesaikan kasus pencucian mobil internasional, Peter melanjutkan misinya dengan tugas memecahkan masalah di sebuah perusahaan besar yang berpengaruh besar pada Korea Selatan. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan Peter, seorang detektif dengan rekan polisinya yang kita panggil saja dengan sebutan Sun. Mereka sedang menyamar di tempat pembelian mobil untuk menjalankan misi dan ditugaskan langsung oleh komandan temannya sendiri. Setelah memilih dan menjajal mobilnya, mereka pun deal. Saat setelah deal, Peter melihat bahwa mobil telah dipasangi GPS untuk tahu keberadaan mobilnya. Kemudian, Peter membawa mobil ke area parkir kantor polisi. Dan tak berselang lama, mobil yang baru dibeli dan berada di area parkir kantor polisi ini pun didatangi kembali oleh si penjual untuk dapat dicat ulang dan diubah nomor mobil lalu dijual lagi untuk orang lain untuk dapat keuntungan yang banyak dari hasil pencucian mobil ini. Setelah mobil dibawa ke tempat perubahan cat mobil dan nomor mobil, hal yang tak disangka terjadi saat si curanmor ini membuka bagasi untuk mengambil GPS. Ternyata sudah ditunggu oleh si Peter, si detektif. Dan dari itu, Peter memberi borgol untuk mereka agar menyerahkan diri, tapi mereka menolak. Akhirnya baku hantam tidak dapat dihindarkan, dan keributan pun terjadi yang membuat para curanmor ini babak belur oleh si Peter. Udah dikasih baik, malah ngajak ribut. Aduh. Saat sudah selesai, polisi lain datang untuk membawa mereka pergi. Dan kita perkenalkan juga ini komandannya Peter, kita sebut saja Ujang. Sis berpindah ke suatu tempat di mana para polisi sudah mendapat info dari si curanmor bahwa akan ada penjualan mobil hasil pencucian ke negara asing. Tepat di lapangan besar, tepat jalur perdagangan peti kemas. Saat mereka semua sudah siap dengan rencana yang akan mereka lakukan untuk menyergap para curanmor ini, kejar-kejaran pun tak terhindarkan oleh polisi yang satu persatu dari mereka mulai tertangkap dan akan dipenjarakan oleh negaranya masing-masing. Di sisi lain, Sins berpindah ke para pendemo kerja harian yang menuntut gaji mereka agar dibayar setelah mereka di PHK dari perusahaannya. Salah satu dari pekerja harian itu kita sebut saja si Mamat. Dia adalah buruh yang bekerjaannya ingin menyekolahkan anaknya. Di saat buruh lain demo untuk mendapatkan jatah harian mereka, yang tersisa hanyalah Mamat yang menunggu sampai larut malam hanya untuk bertemu bos yang mengajak Mamat bergabung kerja sebagai supir harian. Ketika bertemu bosnya, sebentar, kita kenalin dulu ini bosnya Mamat yang kita sebut saja Tom. Dia adalah bawahan dari perusahaan besar yang dipegang konglomerat. Lanjut, Mamat meminta uang hariannya, tapi dikarenakan bosnya belum digaji oleh perusahaan besar, dia pun meminta Mamat untuk mengambil sendiri uang gajinya langsung ke perusahaan. Sedangkan si Tom belum digaji sepeser pun oleh perusahaan yang dipegang konglomerat. 라고 가져가라니까 말로 합시다 말로. Sins berpindah ke Peter, si detektif yang akan bertemu temannya di sebuah pesta besar yang diadakan oleh perusahaan konglomerat. Saat dia memasuki ruangan, dia bersalaman dengan seorang pria muda yang kita sebut saja si Bujang. Anak orang kaya, sombong, pecandu, pemerkosa, dan pengedar ini adalah pewaris konglomerat generasi ketiga perusahaan yang paling berpengaruh di Korea Selatan. Kelihatannya agak melugu, yang aslinya enggak. Mereka pun duduk-duduk, mengobrol, dan sampai di mana ada perkataan Peter yang membuat si Bujang tersinggung. Kemudian Shin berpindah ke sauna dengan komandannya sendiri, dan si Peter menaruh curiga pada Bujang. 못해요. 냄새가 나. Sis berpindah kepada si Bujang, anak konglomerat yang ingin mengadakan rapat dan ternyata rapat digagalkan.
dikarenakan salah satu pemegang perusahaan tidak dapat hadir di rapat tersebut. Saat hendak kembali ke kantor, Bujang melihat ada si Mamat dan anaknya sedang di depan jalan perusahaannya yang mendemo untuk dapat membayar kerja hariannya. 내가 회사 돌아가는 상황 알면 안 되는 건가요, 최상무님? Ketika Bujang menyuruh Mamat masuk ke dalam perusahaannya, Mamat tak tunggu lama lagi. Dia langsung meminta uang gaji hariannya untuk menyekolahkan putranya. Akan tetapi, dengan cara Mamat meminta gaji yang terlalu besar, membuat si Bujang kesal. Dan sangat kebetulan, bosnya Mamat, si Tom, datang untuk meminta maaf karena kelancangan si Mamat datang ke perusahaan. Dan kemudian si Bujang memberikan Tom dan Mamat sarung tinju untuk mempertaruhkan siapa yang layak mendapatkan uang. Mereka pun berkelahi dan pertandingannya dimenangkan oleh Tom. Setelah babak belur, Mamat pun mendapatkan uangnya hanya untuk biaya pengobatan babak belurnya. Mereka pun pergi dan Mamat menyuruh anaknya pulang duluan. Lalu Mamat kembali masuk ke dalam perusahaan dan lalu Sis berpindah ke kantin tempat makan di kantor polisi. Dan tidak berselang lama, HP Peter berbunyi, yang ternyata adalah istri temannya, yang mengatakan bahwa si Mamat masuk rumah sakit akibat babak belur, lalu kecewa, dan akhirnya mengalami koma akibat melompat dari tangga. Peter yang tidak tahu apapun, menaruh curiga pada perusahaan yang dijalani si Bujang, dikarenakan anak dari Mamat telah menceritakan bahwa ayahnya dipukuli dan dilempar dari tangga. Sis berpindah kepada si Peter yang penasaran akan tempat dilemparnya Mamat dari atas tangga dan segera ingin menemui si Bujang. Tapi apalah daya, dia hanya menemui si direktur yang kita sebut saja Choi. Dia adalah bawahan dari si Bujang sekaligus orang terpercayanya si Bujang. 아유, 오늘 우연히 일하다가 Sis berpindah ke tempat latihan tinju di mana si Bujang sedang latihan di tempat ini dengan bawahannya yang kita sebut saja Tony. Dia adalah anak buah yang umurnya masih sama dan atlet pro tinju. Saat latihan, Tony membuat si Bujang merasa kesal dan akhirnya si Bujang dengan emosi mematahkan kaki si Tony dan langsung memberhentikan kerjanya si Tony. Jadi manusia banyak konsumsi sabu, makanya nggak ada otak. Sis berpindah ke sebuah lapangan bola dengan Bujang yang ingin menemui dan meminta petinggi dari kepolisian agar menarik Peter si detektif dari masalah pemukulan oleh Mamat. Lalu si Peter pun dipanggil petinggi polisi untuk tidak melanjutkan misinya dan segera untuk mengganti misinya. Tapi Peter tetap kekeh untuk misi si Mamat dengan perusahaan si Bujang. 야, 이번 주까지 주부도박단 사건 처리해. Di sisi lain, istri Peter didatangi oleh Direktur Choi untuk menyogoknya agar bisa menahan Peter dalam kasus pemukulan di perusahaannya. Tapi ia menolak karena kejujurannya lebih baik daripada uang. 생각보다 많이 안 들어간다? 자요. Peter yang semakin tidak tahan dengan kelakuan si Bujang memutuskan menerobos masuk ke dalam, mengajar semua yang menghalanginya sampai menemui Bujang dan mengatakan, dasar bocah bangsat, tidak punya otak dan kesadaran saat masih muda. 근데 형사는 법도 없어요? 누구 앞에서 법 타령이야, 확. Lalu berpindah ke Peter yang pergi ke tempat pembuatan artikel, di mana dia meminta untuk dibuatkan artikel bahwa Mamat mati dilempar dari tangga dan dipukuli oleh si Bujang. Pembuatan artikel ini dikarenakan polisi lain berusaha menutup kasus ini. 그 드라마 된다니까. 아, 형은 꼭 빈. Berpindah ke Direktur Choi yang menemui Tom untuk meminta membunuh si Peter agar kasusnya tidak dilanjutkan. Kembali ke Peter yang akan menemui Tom karena dia sudah menaruh curiga dikarenakan dia adalah bosnya Mamat. 왜 이렇게 됐어? 쫄지 마, 늙은이 안. Peter pun pergi dan mendatangi kos-kosannya Tom. Saat hendak memasuki kosannya, Peter dikagetkan yang ternyata komandannya menyusul untuk membantu si Peter karena awalnya si Ujang tidak mau ikut. 임마, 방구 냄새도 같아야 되는 거야. Saat mengetuk pintu, rekannya ditarik masuk ke dalam kosan dan bertarung yang membuat rekannya tertusuk. Tak berselang lama, Tom yang kewalahan akhirnya kabur dan kejar-kejaran di atas atap. Tak berselang lama, Tom pun tertangkap oleh rekan-rekan lainnya yang sudah menunggu di area bawah kosan. Si Tom yang sudah tertangkap
dan melukai anggota polisi dianggap sudah melakukan kekerasan pada kepolisian, yang membuat Direktur Choi yang menyuruh Tom semakin banyak masalah. 잡아, 칼 잡아. Peter yang menemui istrinya Mamat dan mengatakan bahwa pesan yang dikirim saat Mamat mengucapkan selamat berpisah sangatlah aneh. 그리고 마침표 이런 거 문자할 Dan berbeda dari apa yang suaminya lakukan. Istrinya mengatakan bahwa Mamat tidak terlalu menyukai pesan chat. 문자하는 거 아예 못하던 사람인데. Sins berpindah ke petinggi perusahaan yang dimiliki ayahnya si Bujang, meminta Direktur Choi menyerahkan diri dan dijanjikan bakal menjadi orang nomor 1 setelah dia dibebaskan atas penyerahan dirinya ke kantor polisi. 나도 빠짐없이 다 붙일 거야. 뭐 좀 피곤하게 하겠지만 Saat Direktur Choi menyerahkan diri, Peter merasa curiga dan Peter membawa Tony sebagai saksi bahwa perlakuan Bujang yang memukuli Mamat itu adalah benar, yang memiliki bukti bahwa Tony menelpon 119 dikarenakan panik akibat Mamat yang tidak lagi bergerak saat setelah dipukuli. 어떤 새끼 하나가 상황을 다시 뒤지고 Sins berpindah ke kantor polisi untuk meminta izin kepada komandannya untuk melakukan penyergapan oleh si Bujang dan memenjarakannya. 친구입니다. 너희들 정황 다 알겠는데 Izin pun diterima, mereka mulai pergi ke tempat Bujang berpesta. Malam pun tiba, mereka mulai beraksi untuk menangkap si Bujang dengan tuduhan memakai narkoba, memerkosa, dan menyiksa. Saat memasuki pesta, mereka dihadang oleh anak buah si Bujang. Tidak butuh waktu lama, mereka dapat disingkirkan. 장 없이 현장 소색하게 되어 있어. Peter memasuki pesta dan melihat Bujang hendak melarikan diri. Peter langsung bergegas mengejar, tapi ia dihadapkan dengan beberapa anak buah yang pintar berkelahi. Akan tetapi, itu tidak membuat Peter merasa lemah di hadapan mereka. Satu persatu anak buah yang ditumbangkan, dan si Bujang mulai mengacak-acak jalanan yang membuat dirinya banyak tuduhan kekerasan. Di sisi lain, Peter yang terus mengejar, akhirnya memberhentikan Bujang yang kemudian mereka berkelahi sampai akhirnya Bujang kewalahan. Dan tangannya diborgol dan tidak bisa lari lagi. Tamat. Sungguh terlalu. 이거 푸는데 얼마나 걸릴 것 같아? Film ini tidak menceritakan Mamat koma. Karena apa? Itu hanya skenario detektif yang punya insting bahwa dalam dari Mamat koma adalah Direktur Choi dan Bujang. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, lu punya uang, lu punya kuasa. Saya Iwan mengakhiri video ini dan sampai jumpa.